Shalom teman-teman, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah dan seperti sebelum-sebelumnya kembali bermunculan polemik-polemik di sosial media. Kapan Yesus Kristus itu disalib? Kita tahu bahwa Yesus Kristus disalib pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari Minggu. Tetapi ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Tuhan kita disalib bukan pada hari Jumat, tapi pada hari Kamis, bahkan dipercaya pada hari Rabu. Dan pada episode kali ini, saya mencoba untuk membicarakannya dari ketiga teori ini. Yang pertama, pandangan tradisional hari Jumat Agung. Lalu saya juga akan membicarakan pandangan orang-orang yang mempercayai kematian Yesus pada hari Kamis, dan juga yang terakhir yaitu pandangan kematian pada hari Rabu. Cukup panjang episode kali ini, jadi teman-teman semua bisa duduk santai, relax, siapin kopi juga. Saya sudah siapin kopi saya. Mari kita mulai. Oke. Pandangan tradisional hari Jumat Agung. Ini pandangan yang kebanyakan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, juga orang Ortodoks mempercayai bahwa Tuhan kita Yesus Kristus disalib pada hari Jumat. Oleh karena itu disebut hari Jumat Agung. Jadi kita lihat bahwa Jumat tidak ada masalah itu pagi atau malam. Jadi pokoknya hari Jumat itu dihitung satu hari. Sabtu saya bagi ini pagi yang kedua atau malam kedua, itu hari yang kedua. Dan Minggu pagi yang ketiga, malam yang ketiga itu hari ketiga. Jadi ada 3 hari. Yesus disalibkan pada hari Jumat, 3 hari kemudian dia bangkit. Itu yang dipercayai oleh kebanyakan pengikut Yesus Kristus. Dan kita juga dapat melihat dukungan dari bapak-bapak gereja awal yang mengkonfirmasi penyaliban pada hari Jumat. Salah satu bapak gereja awal adalah Justin Martyr. Pada tulisannya di buku First Apology chapter 67, di situ dituliskan karena dianya itu Yesus Kristus disalibkan pada hari sebelum satu Sabtu. Dan kita tahu Sabtu itu adalah hari Sabat. Jadi sesuai dengan yang ditulis pada firman Tuhan, ditulis pada Alkitab, bahwa Yesus itu disalibkan sebelum hari Sabat. Juga ada buku Didaskalia Apostolorum. Ini adalah tulisan-tulisan mengenai ajaran-ajaran dan doktrin dari para rasul. Pada chapter 21 mengenai Paskah dan kebangkitan Kristus Juru Selamat, di sini saya kutip, dan mereka meminta dia kepada Pilatus untuk dihukum mati, dan mereka menyalibkan dia pada hari Jumat. Juga ditulis dia menderita pada jam ke-6 pada hari Jumat. Dan juga ada lagi, tetapi pada hari Jumat Tuhan kami menderita selama 3 hari. Ada lagi buku Didache. Didache ini juga tulisan-tulisan bapak awal gereja, walaupun secara tidak eksplisit ditulis Yesus disalib pada hari Jumat, tetapi ditulis pada chapter yang ke-8, di situ ditulis, tetapi adapun puasamu, di sini diajarkan tentang berpuasa pada hari ke-4 dan ke-6. Dan kita tahu ke-6 itu adalah hari Jumat. Mengapa berpuasa pada hari ke-6, pada hari Jumat? Untuk mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus.
Dan juga kita ketemukan banyak sekali firman-firman di dalam Alkitab yang mendukung tentang matinya Yesus Kristus pada hari Jumat. Dan kita dapat melihat walaupun kata-katanya itu berbeda-beda, tetapi di semua Injil, di keempat Injil, para penulisnya mengerti bahwa 3 hari Yesus disalib. Kita dapat lihat bahwa pada Matius 27, terutama yang pasal ayat yang 63, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku bangkit. Jadi ini ketika para imam-imam kepala datang kepada Pilatus dan mereka khawatir dan mereka mengutip ucapan Yesus sesudah 3 hari. Lalu ke 64 di situ para imam kepala memerintahkan untuk menjaga kubur Tuhan Yesus sampai hari yang ketiga. Jadi di sini kita ada perbedaan kata-kata. Yang satu mengatakan sesudah 3 hari. Kalau kita mau mengerti ini berarti bukan 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sesudah hari ketiga. Tapi pada ayat yang ke-64 dikatakan jaga kuburnya sampai hari yang ketiga. Bukan sampai sesudah 3 hari. Nah, ini agak membingungkan. Tetapi Matius dalam menulis Injil ini dia mengerti sesudah 3 hari atau hari yang ketiga itu sama. Itu suatu idiom yang melambangkan 3 hari. Markus 15 ayat 41 sampai 43. Di sini kita lihat pada ayat 42, hari itu penyaliban Yesus Kristus itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Dan kita juga lihat Injil yang lainnya. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan Lukas 24 6 sampai 7, yang terutama yang ke-7 dikatakan anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dalam keempat Injil semua secara jelas menyatakan bahwa Yesus disalib dan 3 hari dia akan bangkit. Nah, sekarang apakah ini selesai sampai sini? Tidak, rupanya ada ucapan Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dan diaplikasi pada hari Jumat Agung ini dan tidak tepat bagi sebagian orang. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus dapat kita lihat dari Matius 12 38 sampai 40. Ketika itu para ahli Taurat dan orang Farisi ingin menguji Tuhan Yesus dan meminta suatu tanda dari dia. Dan jawab Tuhan Yesus pada ayat 40, seperti Yunus tinggal di dalam perikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu bumi 3 hari 3 malam. Jadi di sini secara jelas Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari dan 3 malam. Dengan kutipan ini maka muncullah teori hari Kamis Agung yang kita lihat yang akan kita lihat berikutnya.
Dan sebelumnya kita harus mengetahui apa arti hari. Apa arti hari dalam bangsa Yahudi. Kita dapat lihat dari Kejadian 1 sampai 5. Di sini dikatakan asal mula penciptaan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi ada hari petang, jadi ada malam, ada petang, dan ada yang kedua pagi. Jadi kita tahu petang itu pada sore hari dan pagi itu pada subuh pagi hari. Jadi di sini saya buat chartnya. Ketika matahari terbenam pada malam 1, itu berarti petang. Dari malam 1 petang sampai jadilah pagi, pada pagi kedua matahari terbit, itulah 1 hari. Jadi hari dalam pengertian bangsa Yahudi itu berbeda dengan pengertian kita zaman sekarang. Zaman sekarang kita mengerti bahwa 1 hari itu dimulai dari pukul 000. Jadi malam ini jam 11 malam, jam 23 malam 59 detik. Lalu ketika berubah menjadi jam 24.00 atau orang barat itu menulisnya sebagai pukul 00.00. Di situ akan memulai hari yang baru. Sedangkan kaum Yahudi itu berbeda. Mereka menghitung mulainya hari dari saat matahari terbenam sampai besoknya lagi ketika matahari akan terbenam, itu 1 hari. Oleh karena itu ketika mereka merayakan hari Sabat itu dimulai dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Itu 1 hari bagi mereka. Nah, dengan mengetahui konteks arti hari dari bangsa Yahudi, kita dapat melihat argumen dari orang-orang yang mencetuskan atau mengajarkan teori hari Kamis. Mereka mengatakan kalau harinya dimulai dari matahari terbenam, berarti Jumat jam 3 kan Yesus mati jam 3 petang. Jadi itu sudah dianggap hari Jumat, sudah dianggap hari Jumat. Jadi sampai Sabtu Sabtu paginya itu 1 hari. Lalu dari Sabtu malamnya sampai Minggu pagi itu 2 hari. Dan kita bisa lihat itu malam 1 dan malam 2 malam, pagi 2 dan pagi 3 itu 2 hari. Jadi ini kalau dihitung hanya 2 hari 2 malam. Paling maksimum kita bisa menambahkan Jumat paginya. Jadi bisa maksimum 3 hari 2 malam. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada ayat sebelumnya, bahwa dia akan bangkit kembali, bahwa dia akan mati dalam waktu 3 hari dan 3 malam. Jadi bagi kelompok hari Kamis, mereka mempromosikan, mengajarkan bahwa kalau Yesus itu mati pada hari Kamis, itu adalah malam, sampai pagi hari Jumat itu 1 hari. Lalu Jumat malamnya, malam kedua, sampai Sabtu itu paginya, pagi kedua itu hari kedua. Dan Sabtu malam ketiga sampai Minggu pagi itu hari ketiga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa argumen mereka itu ada malam 1,
malam 2, malam 3, 3 malam, ada pagi 1, pagi 2, pagi 3, 3 hari. Jadi itu tepat apa yang dikatakan oleh Yesus, 3 hari 3 malam lamanya dia di dalam bumi. Tapi apakah ini yang benar? Enggak juga. Kenapa? Ini jadi muncul lagi teori hari Rabu Agung. Karena bagi orang yang percaya tentang Yesus mati hari Rabu, Yesus mati hari Kamis ini tidak sesuai. Mereka memakai atau melihat dari firman Tuhan. Mereka melihat dari Markus ke-16 1-2. Di sini dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya, tadi sudah kita baca Markus 16 1-2. Lalu ada juga Lukas 23 54-56. 54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan kita langsung lompat saja ke 56. Dan setelah pulang mereka, perempuan-perempuan, menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat. Nah, di sini jadi ada kebingungan. Pada Markus 16 dikatakan setelah lewat hari Sabat. Jadi kita tahu bahwa Sabat itu Sabtu. Jadi setelah lewat hari Sabtu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi membeli rempah-rempah. Itu setelah lewat hari Sabat. Sedangkan di Lukas 23 dikatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Berarti Sabat belum lewat. Dan mereka menyediakan rempah-rempah dan mereka pulang. Dan mereka beristirahat pada hari Sabat. Jadi ini membingungkan. Jadi apakah mereka membeli rempah-rempah setelah hari Sabat atau sebelum hari Sabat? Oleh karena itu pada teori hari Rabu ini mereka orang-orang yang percaya ini mereka bilang ada 2 hari Sabat pada minggu Yesus disalib. Mereka bilang di sini walaupun bahasa Indonesianya terjemah bahasa Indonesia pada hari pertama minggu itu dan bahasa Inggrisnya on the first day of the week, tapi ketika dibaca dalam tulisan Yunani, di situ ditulis lian proitemia ton sabaton. Jadi sabaton ini sabat tapi dalam bentuk plural atau jamak. Kalau kita lihat ayat pertamanya, setelah lewat hari Sabat, to sabato. Jadi sabato itu single atau tunggal. Sedangkan pada ayat 2 sabaton itu jamak. Jadi pada orang-orang yang percaya pada teori Yesus disalib pada hari Rabu, mereka mempercayai bahwa ada lebih dari 2 hari Sabat. Ada mingguan hari Sabat. Jadi ini hari Sabat yang harus dilakukan setiap minggu oleh kaum Yahudi. Dan kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan ini diambil dari Imamat 23:3 yang berkata demikian. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Jadi dalam 1 tahun ada 52 minggu,
ada 52 Sabat. Ini namanya mingguan hari Sabat. Dan ada juga yang namanya tahunan hari Sabat. Ini hari Sabat yang diperintahkan dari Tuhan untuk bangsa Yahudi selain dari mingguan Sabat itu. Dapat kita lihat bahwa pada Imamat 23 ayat 7, perayaan roti tak beragi atau Paskah, dituliskan, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini Sabat. Lalu ada perayaan Pentakosta pada ayat yang 21, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini juga Sabat. Dan ada perayaan hari Sangkakala, Rosh Hashanah, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Ini juga Sabat. Perayaan Yom Kippur, hari Perdamaian, pada ayat 28, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itu juga Sabat. Dan ada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan pada ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan pekerjaan berat, itu juga Sabat. Jadi selain 52 mingguan Sabat, ada juga hari-hari Sabat yang khusus. Jadi Sabtu kita tahu itu mingguan Sabat. Jadi kita tahu hari Sabtu itu adalah hari peristirahatan, hari Sabat. Dan kita kembali pada Markus 16 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita baca. Setelah lewat hari Sabat, perempuan-perempuan itu membeli rempah-rempah. Dan pada Lukas 23 dituliskan hari itu hari persiapan, Sabat hampir dimulai. Dan perempuan-perempuan itu membeli rempah-rempah. Jadi ada 2 Sabat. Setelah Sabat yang pertama, sesudah Sabat. Setelah Sabat, perempuan-perempuan ini membeli rempah-rempah. Dan hari itu sebelum Sabat. Jadi ada 2 Sabat. Jadi yang mereka ajukan untuk hari Rabu adalah mingguan hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu. Lalu ada 1 Sabat lagi yang jatuh pada hari Kamis. Dan di tengah-tengahnya pada hari Jumat ini adalah saatnya mereka membeli rempah-rempah. Sampai sini udah pusing kepalanya? Oke, kalau pusing nanti di rewind kembali, pelan-pelan dilihat lagi. Kita lanjut. Jadi hari Rabu adalah hari persiapan sebelum hari Sabat Kamis. Itu menurut mereka sebelum Sabat Kamis. Dan di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu disalib pada hari persiapan sebelum Sabat. Jadi bagi kelompok ini mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mati disalibkan pada hari Rabu sore. Saya tulis ini malam 1 sampai Kamis pagi itu 1 hari. Lalu Kamis petang, malam sampai Jumat pagi itu hari kedua. Dan Jumat petang, malam sampai hari Sabtu itu hari ketiga. Jadi ada malam 1, malam 2, malam 3, 3 malam. Ada pagi 1, pagi 2, pagi 3, itu ada 3 hari. Jadi itu menggenapi apa yang diucapkan Tuhan Yesus, 3 hari 3 malam. Nah, ini ada masalah sekarang. Kapan Yesus bangkit? Ya kan? Ini masalah dalam teori ini. Markus 16, 2-4. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Jadi kita tahu dari kelompok hari Rabu ini, mereka percaya Yesus hari ketiga itu adalah pagi ketiga pada hari Sabtu. Dan kapan Yesus itu bangkit,
mereka mencetuskan bahwa Yesus itu bangkit pagi-pagi benar. Jadi kita tahu bahwa hari untuk bangsa Yahudi itu kan dimulai dari matahari terbenam. Berarti kalau Sabtu matahari terbenam sampai Minggu pagi itu udah termasuk hari Minggu, udah termasuk hari pertama minggu itu. Dan tidak dikatakan jam berapa Tuhan Yesus itu bangkit. Dari Markus 16 sampai 16 ayat 2 dikatakan pagi-pagi benar. Jadi bisa saja pagi-paginya itu benar-benar pagi-pagi buta. Sabtu pagi. Jadi Yesus bangkit pada Sabtu menjelang Minggu pagi. Sabtu malam menjelang Minggu pagi. Dan Yesus bangkit pada hari itu. Apakah ini tepat? Belum tentu juga. Belum tentu juga karena sekarang ada masalah lain. Karena ketika kita melihat dari Lukas 24, ingat gak sewaktu setelah Yesus bangkit, lalu ada 2 orang yang berjalan menuju Emmaus, dan salah satunya adalah Kleopas. Ingat itu? Lukas 24, 19-21. Apa yang terjadi dengan orang Nazaret? Lalu yang 20 dikatakan dia telah diserahkan untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Dan 21 dikatakan telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 3 hari, ya. Jadi untuk teori hari Rabu ini, bagaimanapun kita kotak-katik, perhitungan itu tidak masuk hitungan. Rabu ke Kamis 1, Kamis ke Jumat 2, Jumat ke Sabtu 3, atau ke 4 hari. Jadi nggak termasuk. Jadi ini juga tidak tepat apa yang diajarkan oleh teori hari Rabu Agung ini. Jadi apa teman-teman yang bisa tangkap dari pelajaran episode kali ini? Apakah percaya pada hari Rabu, hari Kamis, atau hari Jumat? Atau tidak peduli? Yang penting Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya benar, saya setuju itu karena dikatakan dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa sesuai dengan kitab suci Yesus itu telah dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi mengapa kita harus mengetahui ini semua? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, di luar kekristenan yang mencoba, bukan hanya mencoba tapi sudah menyerang iman kita. Menanamkan rasa keraguan dalam iman kita. Dan mereka mencoba mengotak-ngatik firman kita dengan mengatakan, tahu gak kapan Yesus mati? Rabu, Kamis, atau Jumat? Dan kalau kita tidak mengetahui ini, kita sendiri akan bimbang. Dan ketika kita akan bimbang, kita ini bisa tergoncang. Dan tujuan saya pada episode kali ini adalah memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, pandangan terhadap ajaran-ajaran di luar sana sehingga kita mengerti dan kita tidak bimbang, kita tidak mudah digoyahkan iman kita. Kita yakin bahwa Yesus itu mati
pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Dan jika episode kali ini menambah wawasan teman-teman semua, menjadi berkat bagi teman-teman semua, silakan dukung channel ini, berikan tanda like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman lain yang masih mempertanyakan kapan Tuhan Yesus itu disalibkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.